Selamat pagi, Bu Nitya. Gimana kabar Ibu pagi ini, Bu? Selamat pagi, Bu Rustini. Kabar saya Astungkara baik, Ibu. Gimana kabarnya Bu Rustini? Ya, Stungkare juga kabar saya baik, Ibu. Eh, Syukurlah, Bu, jika kabar pagi ini baik dan kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Betul, Sebelum Ibu. itu, saya ingin melakukan tahapan prasupervisi terlebih dahulu ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap? Nggih, sudah siap, Ibu. Ya, baik Ibu. Kita kan sudah bersama-sama mempelajari teori tentang coaching nih Bu. Masih ingatkan tentang tujuan coaching Ibu? Seingat saya, Ibu, kalau tidak salah, tujuan coaching itu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachi. Demikian, Ibu. Betul sekali Bu. Nah, dalam usaha untuk memaksimalkan kompetensi coaching, maka Ibu sebagai coach perlu memiliki beberapa kompetensi agar sesi coaching berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan Ibu. Ya, Ibu, saya masih ingat kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Itu ada tiga. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pernyataan. Maksud saya pertanyaan yang berbobot, Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, Ibu, bagian mana yang ingin lebih Ibu kembangkan nanti pada sesi coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Burus. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati, Bu Nitya? Saya ingin ibu lebih mengamati saya pada saat saya berusaha untuk tidak mengaitkan pengalaman koci dengan pengalaman pribadi saya, Bu. Kemudian pada saat saya mampu menegaskan kembali pernyataan dari koci dan tentu saja pada saat saya fokus pada koci ketika koci mampu menilai dirinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Ye, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Saya sih merasa yakin, Burus, untuk bisa menahan diri supaya tidak fokus pada peristiwanya dan lebih fokus pada koci supaya bisa mendengarkan dengan aktif, Bu. Oh iya, seperti itu ya, Bu ya. Nah, Oke. apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapan saya, Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif ini bisa lebih meningkat, sehingga nantinya saya sebagai coach bisa betul-betul memandu, memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh coachee. Seperti itu, Ibu. Nggih, baiklah Ibu Nitya, jika demikian semoga harapan tersebut bisa tercapai ya. Selanjutnya, silahkan Ibu Nitya melakukan coaching dengan coachee. Saya Oke. akan mengamati dan mengobservasi. Silahkan Ibu. Oke. Terima kasih banyak, Ibu Rustini. Saya akan langsung melakukan sesi coaching dengan coachee saya. Oke, Silahkan Ibu. baik. Selamat pagi, Bu Rizka. Selamat pagi Bu Nitya. Gimana kabarnya Bu Rizka pagi ini, Bu? Baik Bu. Tenggara. Kita ada waktu sebentar, Ibu Rizka. Nah, apa nih yang ingin Ibu bahas pada kegiatan coaching kita hari ini, Bu? Gini Bu Nitya, saat ini saya masih bingung memilih strategi pembelajaran diferensiasi dengan strategi konten, mengingat gaya murid saya yang sangat beragam, Ibu. Nih, Saat ini hasil belajar murid saya belum mencapai tujuan pembelajaran. oke. Jadi, kebingungan Ibu dalam memilih konten pembelajaran berdiferensiasi dan tujuan pembelajaran Ibu di kelas belum tercapai. Seperti itu ya, Bu ya?
Nah, betul Bu Nitya. Oke. Nah, kalau seperti itu, situasi yang dihadapi oleh Bu Rizka, menurut Ibu, konten pembelajaran yang ideal itu sesuai dengan prinsip pembelajaran diferensiasi seperti apa, Bu Rizka? Menurut saya, konten dikatakan ideal Hmm, apabila beragam Bu Nitya, Oke, memfasilitasi gaya murid yang beragam dan oke, tujuan pembelajaran tercapai, Bu. oke. Jadi menurut Bu Rizka, konten yang ideal itu kalau beraneka jenis atau beragam, bisa memfasilitasi gaya belajar dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Seperti itu ya, Nah, Bu ya? iya Bu Nitya. Nah, berdasarkan situasi yang Ibu Rizka hadapi saat ini, kalau saya kasih skala Bu Rizka dari 1 sampai 10, murid-muridnya Bu Rizka saat ini kira-kira berada pada nilai berapa, Ibu? Kalau menurut Ibu ya, jangan dikira-kira, maaf. Oke. Oke, menurut saya antara nilai 6 sampai 7 Bu Nitya. Waduh, kalau di KKM itu hampir mencapai batas KKM ya Bu ya, berarti ya antara 6 sampai 7 ya? Betul. Nggih. Bu Rizka sendiri ingin melihat murid Ibu pada skala berapa, Bu? Saya berharap murid saya mencapai nilai 9 sampai 10 Bu Nitya. Wah, itu nilai sempurna, Bu, kalau menurut saya ya. Bu Rizka harapannya sangat tinggi berarti pada murid-muridnya. Benar sekali Bu Nitya. Kalau seperti itu, situasi yang Ibu inginkan, apa yang bisa Bu Rizka lakukan supaya target Ibu itu tercapai? Saya akan menggunakan berbagai konten pembelajaran. Oke. Yang pertama, menambah bahan bacaan di pojok baca, Bu Nitya. Mhm. Kemudian membuat pohon literasi, menempel gambar atau infografis di kelas, dan menggunakan video pembelajaran yang ada teksnya. Baik. Jadi kalau saya dengar tadi ada 4 rencana yang Bu Rizka sebutkan. Pertama menggunakan eh, pojok baca, kedua buat pohon literasi, lalu menempel gambar, lalu menggunakan video pembelajaran. Dari keempat rencana yang Ibu sebutkan tadi, yang mana yang menjadi prioritas Bu Rizka dalam mencapai situasi ideal yang Ibu harapkan? Eh, Semuanya rencana tersebut akan saya persiapkan, Bu Nitya. Oke. Namun yang menjadi prioritas adalah membuat pohon literasi Mhm. karena membutuhkan waktu lebih banyak dari rencana saya yang lainnya, Bu Nitya. Oke, berarti karena pertimbangannya perlu waktu lebih banyak ya, Bu Rizka ya. Ibu akan Oke. membuat pohon baca terlebih dahulu. Betul ya, Bu? Benar sekali Bu Nitya, seperti itu rencana saya. Baik. Nah, untuk bisa merealisasikan rencananya Bu Rizka, adakah rekan guru yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini, Bu? Nah, yang akan membantu saya adalah guru-guru kelas 4 di sekolah saya, Mhm. guru kelas 4. Kemudian kebetulan guru di sekolah saya itu ada guru kelas 4-nya ada 2 ya Bu Nitya. Nah, Oke. jadi itu yang nanti yang akan membantu saya dan guru penggerak angkatan 8 Oke. serta rekan pustakawan di sekolah saya Bu Nitya. Baik, jadi cukup banyak ya Bu Rizka ya yang bisa membantu. Artinya banyak sekali dukungan yang didapat oleh Bu Rizka dari teman-teman di sekolah Ibu. Iya, benar Bu Nitya. Apa yang Ibu rasakan dan dapatkan dari sesi coaching hari ini, Bu? Saya merasa senang Bu Nitya dan akhirnya saya mempunyai solusi dalam menerapkan strategi konten yang Hmm? beragam dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu membuat pohon literasi sebagai rencana prioritas saya. Hmm? Selanjutnya, mencari video dan gambar di internet
dan Oke. bekerja sama dengan pustakawan Mhm. sekolah untuk memperbanyak koleksi buku di pojok baca di sekolah kami. Oke. Kapan rencananya Ibu akan mulai melakukan ini, Bu? Secepatnya Bu Nitya. Oke. Untuk bisa mencapai tujuan ini, Bu Rizka akan melakukan secepatnya. Berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk bisa menyusun rencana-rencana ini, Bu, dan Nah, merealisasikannya? rencananya 1 minggu ke depan Bu Nitya. Oke, 1 minggu ya, Bu ya. Kalau Nih, gitu, setelah 1 minggu, saya kepingin ngobrol lagi sama Bu Rizka. Mudah-mudahan sudah ada berita baik yang bisa jadi berbagi praktik baik nantinya untuk rekan-rekan guru yang lain ya, Bu ya. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu Bu Rizka sesi kita untuk pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. terima kasih Bu Nitya sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan dan selamat beristirahat juga Bu Nitya. Nggih. Baik, terima kasih Bu Rizka. Ya, eh, baik Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu Nitya? Nggih, Bu Rustini, terima kasih sudah mengamati saya tadi pada saat melakukan coaching dengan rekan guru saya. Saya merasa sudah cukup, Bu, dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif tadi, Bu. Nggih. Apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Saya pikir saya sudah cukup mampu mengarahkan Koci untuk bisa berpikir secara konstruktif, Ibu. Oh, begitu. Ada lagi, Bu, yang bisa ditambahkan? Saya tadi juga sudah berusaha untuk fokus pada kocinya, bukan pada kejadian yang disampaikan oleh Koci, Bu. Ya, baik Ibu. Ibu sudah mampu menyampaikan penilaian terhadap diri sendiri. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait sesi tadi, Ibu? Oke, silakan Ibu, Lurusang. Eh, saya mengamati tadi Bu Nitya sudah melaksanakan atau pada saat sesi coaching Ibu sudah melakukan apresiasi juga kepada coach, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai ini? Makasih banyak, Burus, sudah mengapresiasi usaha saya. Saya juga merasa sudah berusaha melakukannya sesuai dengan alurnya, Ibu. Oke. Dari diskusi kita ini, Bu, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Bu? Saya akan lebih banyak lagi melakukan coaching Bu Rustini, terutama dengan murid-murid dan juga rekan-rekan guru di sekolah. Tujuannya supaya Hmm. saya bisa lebih terbiasa dan bisa membantu memaksimalkan potensi murid ataupun rekan guru tanpa bermaksud menggurui, Ibu. Oh, nggih. Siapa yang akan Ibu Nitya libatkan untuk membantu dalam rencana tindak lanjut ini, Bu? Rencananya saya mau ajak murid-murid saya di kelas dan juga Hmm. rekan-rekan guru. Pertama mungkin rekan-rekan guru setingkat rombel kelas 6 dulu, baru kelas yang lebih rendah lagi, begitu Ibu. Kapan rencana Ibu Nitya akan berlatih atau apakah sudah memikirkan jadwal atau intensitasnya, Bu? Rencananya kalau kepada murid Ibu akan saya lakukan setiap saat karena saya bertemu dengan murid setiap saat, setiap hari di kelas. Kemudian kalau untuk rekan guru pada saat sesi komunitas belajar di sekolah, untuk jadwal saya belum pikirkan Ibu, tapi intensitasnya kalau bisa sesering mungkin. Itu untuk melatih diri saya mengembangkan kompetensi coaching ini, Bu. Nggih, Bu Nitya, semoga semua rencana Ibu bisa tercapai dan terlaksana secara berkesinambungan ya Ibu. Nggih, Nah, senggara, hari Bu. ini saya pikir sudah cukup
pada sesi kita. Sampai bertemu lagi, Bu, pada kesempatan selanjutnya ya, Bu Nitya. Terima kasih banyak Ibu Rus atas penilaiannya. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali dan selamat beristirahat, Ibu Nitya.